Cewek gue turun. Yang jangan jatuh. Ayo kita berdiriin tuh. Karena udah pengen jatuh, berdiriin lagi motor. Dorong, ayo kita dorong. Itu tuh cewek gue udah pengen nangis semua. Karena kita di hutan ini. Gue udah tahu ini hutan kedua. Hutan yang lebih parah daripada hutan yang pertama. Banyak kejadian anak motor. Katanya di situ. Kalau nggak dikawal, kalau nggak diikutin sama anak motor lainnya, itu bakal kesasar. Kalau nggak kesasar, mereka masuk jurang. Karena halusinasinya banyak. Mereka mikirnya belok kanan, ternyata lurus. Mereka tadinya mikirnya lurus, jadi belok kanan. Kebalikannya selalu begitu. Itu di situ bener-bener puncaknya merinding gua sepanjang touring itu di situ bang. Kita diliatin kayak banyak makhluk bang di situ. Jadi guys, karena sebentar lagi lebaran dan buat kalian yang lagi mudik, hati-hati di jalan, gue doain selamat sampai tujuan. Nah, ini adalah lanjutan cerita dari part 1 solo touring selama 15 hari dari Jakarta ke Padang. Dimana kalian tonton dulu deh part 1-nya biar ngerti jalan cerita di video pada kali ini. So, gue rasa langsung saja berikut adalah ceritanya. Di part sebelumnya. Akhirnya di depan tuh ketemu jalan provinsi, ketemu ada bis lalu lalang, ada orang motor biasa. Tapi tuh anehnya tuh jalan yang gue lewatin itu belahangnya gelap semua. Kayak gue kayak dari dunia lain gitu, keluar dari dunia lain tuh bener-bener beda banget. Jalan yang auranya gitu. Iya, auranya beda banget. Feelingnya lah. Gue ketemu jalan provinsi, gue akhirnya nggak lama ketemu temen gue yang tujuan akhir gue di situ di Padang Panjang. Tujuan akhir gue sebenarnya. Akhirnya, karena pihak kantor sudah meminta Abdul untuk pulang, ia memutuskan untuk pulang ke Jakarta di hari ke-8. Namun, ia tidak pernah menyangka kalau perjalanan pulangnya akan lebih mengerikan dari saat berangkat. Nah, katanya pas pulang itu banyak juga kejadian horor yang nyereminnya. Banyak bang, banyak banget. Cuma versinya itu pulang itu nggak tahu kenapa, mungkin lebih cepet bang. Bedanya tuh 3 hari, 2 hari dari berangkat. Karena kan nggak nginep lagi di Palembang kan? Iya betul. Pertama itu, kedua kita beda jalur pulangnya. Kita pulang itu dari Bukit Tinggi itu ambil ke arah lintas barat, yaitu lewat Bengkulu. Jadi kita dari Bukit Tinggi itu hari ke-8, kita menuju arah Padang. Masih jam 12 siangan. Sampai di Padang kita lanjut ke arah Painan. Painan itu sampai di Painan jam 3. Nah dari Painan itu tuh kita dibawa sama orang nggak tahu siapa, tapi katanya dia kenal kita, dibawa ke arah Puncak Mande. Puncak Mande itu emang terkenal bang, buat foto-foto gitu. Dia tuh kayak view-nya mantep. Puncak Mande itu di mana? Itu di daerah Padang, tapi memasuknya ke arah Painan.
Dia itu pegunungan, tapi pinggirnya langsung laut. Jadi kelihatan langsung pulau-pulau gitu bang. Jadi kayak model di Geopark Ciletuh. Modelnya kayak gitu. Jalanan tapi katanya langsung laut. Kita foto situ, kita nggak kerasa bang. Ternyata udah sore, matahari udah mau terbenam. Sekitaran jam 5:30. Ketemu dari jam 12 sih yang ketemu jam 5:30 itu 5 jaman. Gue mikir di situ kayaknya udah over kita foto-foto di situ tuh. Kita jalan, kita dibawa ke rumahnya dia itu jam 6 sore, jam 6:30. Dibawa kita ke rumahnya dia. Dia tuh ternyata tuh rumahnya itu punya tempat khusus peristirahatan untuk bis. Jadi kayak model rumah makan bis gitu bang. Di pinggir jalan. Tapi anehnya itu rumah makannya itu bener-bener sepi. Depannya tuh hutan. Gue sama cewek gue yang baru saat itu tiba ngomong ke temen gue ini yang gak gue kenal. Tapi gue anggap aja temen. Karena kita sama motor walaupun gak kenal kita tetap temen. Bang, ke kamar mandi mana ya? Itu bang kamar mandinya di seberang. Waduh, kamar mandinya di seberang, bukan di sini, bukan di rumah makan ini ternyata, adanya di seberang. Sedangkan di seberang itu kita ya nyebrang jalan dulu, baru bahangnya tuh kayak kamar mandi berjejer gitu, bahangnya langsung hutan. Gua kamar mandi sama cewek gua, yang lu jagain dulu di depan ya, di depan pintu. Pacar gua masuk duluan kamar mandi, gua jagain di depan pintu, karena masih kelihatan jalanan juga, masih ada teman-teman gua juga di seberang. Gua ngomong sama cewek gue, aman yang, tenang aja kok. Selesai gue gantian gue masuk kamar mandinya itu gue nggak tahu bang, itu gue posisi mau buang air jadi nggak jadi, karena di belakangnya itu kan ada ventilasi gitu bang. Kalau di kamar mandi kan biasa ada ventilasi. Nah ventilasinya ini lagi-lagi ada yang ngatin gue. Gue ngeliatnya itu, kalau gue inget, mungkin beberapa hari yang lalu gue pernah ngeliat dia di musola. Yang gue lihat di daerah Lampung. Yang gue lagi sholat maghrib. Itu di rakaat kedua yang gue inget, itu tuh ada dia. Matanya merah, mukanya hitam, rambutnya panjang. Gue lagi di situ merinding. Gue balik badan, gue merem, gue buka pintu engsel, gue tutup lagi. Gak jadi gue kencing, gak jadi gue buang air. Gue ngomong sama pacar gue, kan udah yang cepet banget, udah kita nyebrang lagi. Gue nggak jadi gitu. Gue nggak tahu kenapa pikiran gue kacau di situ. Kayak gue berpikiran kayaknya nggak jadi jalan deh kita hari ini, lebih baik jalannya besok aja. Gue ngobrol-ngobrol di situ sama teman-teman gue sampai jam 8, jam 9, jam 10. Temen gue ngomong, bang, nanti ada yang jemput tuh. Dia lagi OTW ke sini, sekitaran 3 jam lagi nyampe. Emang dari mana bang? Dia dari Pasar Kambang bang. Pasar Kambang emang berapa jaraknya dari sini? Jauh bang, oh jauh. Gua ngecek di map. Ternyata Pasar Kambang itu dari titik gua 243 km bang. Jaraknya tuh dari Jakarta ke Bandung. Dia nyamperin gua dari Pasar Kambang ke tempat gua di rumah makan di situ. Biar apa? Dia ngomong katanya nggak boleh ada anak touring atau anak motor atau yang orang pulang kampung di situ lewat sendirian malam. Jadi minimal ada yang jaga. Dan teman-teman gue ini kebetulan motor-motornya itu mereka nggak ada yang sehat. Jadi nggak bisa untuk nemenin gue sampai ke titiknya mereka ini di Pasar Kambang. Jadi dari titiknya rumah makan ini ketemu Pasar Kambang itu ternyata nggak aman jalurnya. Jalurnya tuh walaupun lurus doang, itu banyak halusinasinya bang. Gue diceritainnya gitu. Oh, jadi kalau touring tuh kayak gitu ya? Itu dia bang. Dari titik ke titik itu selalu nanti ketemu di sini gitu? Iya, minimal estafet. Dari orang ke orang. Dan gue gak kenal itu siapa. Dan tapi mereka berdua kenal. Titik dari yang orang rumah makan ini sama rumah orang di Pasar Kambang ini ternyata mereka kenal. Menarik juga ya. Jadi dia rela-relain 6 jam jalan dari jam 7. Gue di situ ternyata dia udah komunikasian, suruh jemput gue. Berarti otomatis ketemu jam 9 masih sekitaran 2 jam atau 3 jam lagi nyampe. Dan jam 12 maaf, dia nyampe bang berdua. Bang, dari mana? Dari Pasar Kambang bang. Jauh bang, jauh 6 jam. Tadi saya habis maghrib jalan dari sini. Gue cek di jam 12 sekarang. Dia dari jam 6 jalan. Berarti jauh bang, jauh. Gue di situ ngobrol dulu, bang emang habis ini jalurnya enak bang.
Jalurnya kok bisa dibilang enak, tapi hati-hati. Lu kalau ngantuk, lu teriak, lu klakson, lu ngomong. Jangan sampai nggak lu ngomong. Karena di sini jalur banyak halusinasinya. Banyak kejadian anak motor, katanya di situ. Kalau nggak dikawal, kalau nggak diikutin sama anak motor lainnya, itu bakal kesasar. Kalau nggak kesasar, mereka masuk jurang. Karena halusinasinya banyak. Mereka mikirnya belok kanan, ternyata lurus. Mereka tadinya mikirnya lurus, jadi belok kanan. Kebalikannya selalu begitu. Dilihatnya mereka belok kiri, ternyata mereka lurus. Jatuh lah ke jurang. Banyak kejadian begitu, motor, mobil. Makanya ini gue dikasih tahu ternyata sama teman gue ini, katanya, udah ayo kita jalan sekarang, keburu pagi. Gue jalan itu bang. Tapi gue jalan dari situ tuh, gue jalan aja biasa. Tibalah di rumahnya dia, itu jam 4, di daerah Pasar Kambang itu. Gue istirahat dia, gue sholat subuh. Dari gue sholat subuh, gue tidur dulu. Izin sama keluarganya semua, karena gue tamu. Gue izin sama keluarganya semua. Pak, gue izin tidur ya. Saya izin tidur. Karena besok pagi saya harus jalan lagi. Ya, nggak apa-apa deh, nanti saya bangunin. Dibangunin lah gue jam 9, jam 10. Jam 11 gue baru berangkat. Dari situ, dari rumahnya dia, di Pasar Kambang. Jalan kita dari Pasar Kambang itu bang, masih daerah Sumatera Barat. Belum keluar dari Sumatera Barat. Kita jalan dari Pasar Kambang menuju daerah perbatasan sama datang di Bengkulu. Dari Pasar Kambang menuju sama datang di sama datang di Provinsi Bengkulu itu 5 jam. Dengan catatan 2 kali ketemu pom bensin sama perjalanan. Bisa dibayangin gak sih naik motor dengan jarak 555 km ketemu pom bensin cuma 2 kali. Itu gila bang. Gue sampai bawa bensin cadangan 4 botol yang gede, botol 1,5 liter. Botol minum gak ada. Yang jual bensin cadangan, yang jual bensin eceran gak ada. Warung Madura jangan berharap, gak ada di situ. Bener-bener gak ada. Gue ngisi sampai 3 botol bensin cadangan itu sama tangki gue fullin. Akhirnya gue manfaatin tuh bang 2 pom bensin itu untuk ngisi bensin. Itu gue jalan sekitaran, akhirnya gue ketemu sama datang di Provinsi Bengkulu itu jam 4 sore. Gue mikir sama datang di Provinsi Bengkulu berarti nggak jauh. Tapi ternyata dugaan gue salah. Gue ngeliat di map. Gue ngeliat lokasi teman gue yang ada di kota Bengkulu itu masih 10 jam. 10 jam jauhnya bang. Dari titik gue nih di Samad datang Provinsi Bengkulu sampai kota Bengkulu. Gue mikir lagi, bisa lah ini 10 jam. Lu ganti-gantian gak sih? Itu gue ganti-gantian bang. Sempat gue gantian di situ karena pacar gue tuh udah maunya jalannya cuma siang. Oh. Dengan catatan nggak mau ketemu truk. Dan kebetulan di situ jarang banget truk. Jadi pacar gue yang tukeran bawa. Karena gue mikir badan gue ada elahnya, gantian kita. Tapi pacar gue juga nggak bisa lama-lama jalan, paling sejam doang. Gantian lagi sama gue. Pom bensin pertama kita istirahat. Bener-bener tidur di depan minimarketnya pom bensin. Bangun itu sekitaran jam udah masuk mau maghrib. Mau maghrib itu di daerah apa sih namanya? Muko-Muko kalau nggak salah. Nah dari Muko-Muko itu menuju kota Bengkulu itu wah masih jauh bang. Akhirnya kita mutusin itu untuk istirahat di pos polisi. Kalau nggak salah pos polisi deh, tapi pos polisinya kecil sih. Kita istirahat di situ sampai subuh. Di situ kita subuh biasa sholat. Setelah sholat kita pamit. Kita pamit jalan. Gue jalan dari jam 8. Gue nggak tahu bang di depan gue tuh ternyata nanti bakal ada hutan sawit yang ngebelah jalanan. Hutan sawitnya ini itu tuh jalanannya nanjak turun, kanan kirinya hutan sawit, dan beberapa kali di titik tikungan itu ada tumpahan minyak sawit. Jadi bisa ngebayangin gak bang, kalau naik motor di tikungan ada tumpahan minyak, itu rasanya kayak pengen jatuh. Gue hampir berapa kali di situ titik mau jatuh, tapi gue berusaha untuk
berdiriin tuh motor supaya tidak nggak jatuh. Lagi-lagi bisa ayo bisa benar. Akhirnya tuh beberapa kali titik itu udah jam 12 siang. Gue ngeliat bang, ada truk sendiri di tengah jalan. Itu nggak ada supirnya bang. Jadi truknya itu walaupun berhenti di tengah jalan dengan keadaan truk itu truknya nyala, mesinnya nyala, tapi nggak ada supirnya. Gue nengok kanan kiri kok nggak ada supirnya, tapi truknya nyala. Gue lagi berpikiran positive thinking, mungkin supirnya lagi buang air atau lagi apa. Tapi lagi gue nggak di spion, nggak ada supirnya. Sampai nengok kanan kiri. Truknya jalan apa berhenti? Berhenti di situ bang. Berhenti, tapi di tengah jalan dengan keadaan tuh dia udah malang jalan arah gua. Jadi gua mau nggak mau nyalipnya dia lewatin bahu jalannya dari arah seberang. Jadi tengah jalan malang. Lagi-lagi gue tetap positive thinking, mungkin itu orang. Tapi gue jalan lagi. Akhirnya tuh udah kok di sini jam 6. Udah mau jam 6, tapi masih terang bang. Matahari tuh belum turun, belum terbenam. Jadi gue tuh akhirnya ketemu pertigaan. Jadi pertigaannya itu yang bikin gue bingung bang. Gue nanya sama cewek gue, yang ini kita belok kanan apa belok lurus? Atau lurus gitu kan, belok kanan atau lurus? Itu gue inget banget di situ pertigaannya ada masjid, kirinya ada pom bensin. Gue akhirnya daripada bingung gue nanya pacar gue, dia juga nggak tahu jalan, nggak tahu arah. Gue nanya tukang gorengan di depan, bang mau ke arah Bengkulu kemana ya? Bengkulu kota. Oh dek, bisa lurus, bisa belok kanan, tapi mendingan belok kanan aja lebih cepet, kata tukang gorengan itu. Gue lagi berpikir, oh yaudah bang, makasih. Berpikir positif, ikutin abangnya. Karena tapi gue aneh juga mikir gini bang, itu lurus, itu jalanannya rame, tapi ternyata yang gue arahin itu jalannya sepi. Itu udah mau masuk maghrib, gue udah maghrib gitu. Jalanan itu jam 6, setengah 7. Ternyata makin lama makin kesini nggak ada lampu. Nggak ada rumah warga. Kirinya tebing, kanannya itu bakau, hutan bakau gitu bang. Tapi gue kelihatan itu di baliknya hutan bakau ini ada laut. Kedengeran suara ombak. Bener-bener kedengeran suara ombak. Jadi kalau gue mikir, berarti gue masih nggak jauh dari pinggir laut. Gue jalan di situ. Gue ngeliat ada mobil satu barengan gue. Mobilnya kayak travel gitu bang, mobil travel. Gue hampirin itu travel sambil jalan. Bang mau kemana? Mau ke Bengkulu kota bang. Jauhnya dia, supir travel itu. Gue ngomong gini, bang bareng yuk. Gue juga mau ke Bengkulu kota bang. Gue nggak tahu jalan. Gue dari Bengkulu, gue dari Padang. Oh yaudah bang, ayo bareng. Kebetulan juga gue mau ke Bengkulu kota. Itu sambil dia nyetir sambil gue bawa motor, bener-bener sambil. Akhirnya dia duluan, gue di belakangnya. Dengan isyarat sama-sama ngesen hazard. Dia hazard, gue hazard sen 2. Kita konvoy beriringan. Sampai akhirnya gue bosan di belakang mobil nih, gue salip dia. Bang, gue di depan lu ya? Ya bang, depan aja. Nah, gue di depan dia. Jadi dia di belakang gue. Gue jalan, set, gue lampu jauh. Itu bang, gue lagi pengen nyorot lampu. Itu tuh ternyata tuh di depan itu tuh sekitaran 50 meter atau 100 meter ke depan. Itu ada orang bang, lagi berdiri di pinggir jalan. Badannya itu gede, bener-bener gede banget. Kayak tingginya tuh hampir 180-190 cm tinggi badannya. Tapi gede. Rambutnya tuh gondrong bang. Rambutnya gondrong segini nih, sebahu lah. Pakaiannya biasa. Pakai celana pendek. Gue lagi mikir, paling orang sini. Gue nggak berpikiran negatif. Gue deketin, cuman 25 meter. Itu dia orang melayang bang. Orang melayang. Itu orang, gue lagi cewek gue ngomong, yang kayaknya genderuwo. Cewek lu lihat? Cewek gue ngeliat. Gue ngomong ke cewek gue, masa sih genderuwo di kampungan warga? Iya yang itu genderuwo. Badannya gede, tapi terbang. Gue lagi berpikiran, ya Allah masa lagi diliatin. Akhirnya kita udah setelah lewatin kampungan warga yang ada lampu-lampunya warga doang, nggak ada lampu jalan. Kita masuk ke hutan.
kanan kirinya hutan. Lagi-lagi gue masih di depannya tuh Grand, travel itu, mobil travel. Kita masuk di hutan, kanannya lagi-lagi masih hutan bakau, kirinya udah masuk hutan karet, model karet gitu. Cewek gue yang lu tengok kanan kiri deh. Emang kenapa ya? Udah tengok kiri kanan aja. Emang kenapa, tinggal ngomong aja, gue nggak berani. Cewek gue yang ngeliat duluan. Itu ada, di balik pohon itu, ada putih, berdiri, zigzag bang. Jadi satu pohon, ke pohon lain, ke pohon lain, ke pohon lain, pohon lain, begitu terus. Selama hampir 10 menit. Gue yang merinding, yang itu apaan? Nggak tahu yang. Itu, di situ bener-bener gue, puncaknya merinding gue sepanjang touring, itu di situ bang. Kita diliatin kayak banyak makhluk bang di situ. Yang ini serius, zigzag. Iya yang. Coba lu deketin sama mobil travel bang. Gue nggak mau ngeliat. Ngerem aja, sebentar aja. Kita pelanin aja. Gue ngomong ke mobil travel, bang, lu duluan bang, tukeran. Gue di belakang. Gue di belakangnya dia, lagi-lagi. Masih ngikutin terus. Kanan kiri. Yang gue ngehin, di kiri gue itu pocong, di kanan gue tuh kuntilanak. Terus gitu terus, kiri kanan, pocong kuntilanak. Ini maksudnya zigzag gimana? Zigzag gitu bang, jadi di balik pohon. Ini kan pohonnya kiri kanan. Iya pohon. Loncat gini. Iya kayak kiri, ini di kiri pertama nih ada pohon nih, di balik pohon nih. Satu. Terus gue ngeh lagi kayak di ujung mata gue tuh di kanannya tuh ada kuntilanak. Terus habis itu jalan lagi, di kirinya ada pocong lagi, kanannya ada kuntilanak lagi. Begitu bang seterusnya. 10 menit. Gue udah beristighfar ya. Gue ngomong ke pacar gue, udah ya, baca ayat kursi. Ini mungkin puncaknya kita touring di sini nih. Mungkin semuanya udah kita lihat, semuanya adanya di sini. Gue berpikiran lagi ke positif. Ini halu, kayaknya gue udah kecapean. Gue berpikir tetap positif terus banget di situ. Tapi pacar gue lagi-lagi nggak mau gue berpikiran positif. Yang lu tengok atas. Pacar gue ngomong gitu. Apaan yang? Nengok ke atas. Udah tengok ke atas. Gue tengok ke atas. Genderuwo yang tadi ada di atas. Gue lagi-lagi berpikir badan gede segede itu, hampir gue berpikiran gue tuh paling dia beratnya 150 atau 100 kiloan lebih, badannya gede banget kok. Itu ada tuh di atas pohon, lagi nongkrong ngeliatin kita berdua, mobil sama motor ini ngeliatin kita berdua. Lagi-lagi gue berpikiran positif, ini halu. Akhirnya jalan sama 10 menit itu sambil lu sama pacar lu makan apa sih? Gue nggak tahu bang. Gue nggak tahu itu di situ tuh gue posisi tuh merinding bang. Nggak tahu gue makan apa. Gue juga tadi minum arak. Nggak mungkin bang. Gue nggak mungkin halu. Gue juga lagi berpikir gue nggak mungkin mabok di sini. Nggak mungkin halu. Ini nggak mungkin. Gue bener-bener di situ tuh sadar. Gue sadar gue sampai nyebut. Gue nyebut kok itu gue lagi ngegas motor kok. Nggak mungkin nggak. Sampai rem tangan gue aja kerasa. Setelah 10 menit itu gue dikejar-kejar begitu. Tibalah ini bang, travel ini berhenti di pinggir jalan. Kenapa bang? Gue mau buang air kecil dulu bang. Dia buka pintu. Dia buang air di depan mobil. Gue ngobrol sama penumpangnya dia. Cewek gue ngomong gini, Mbak, tadi ngeliat nggak di kanan kiri? Dan lagi-lagi di situ penumpangnya pada ngeliat bang. Penumpangnya ngeliat semua. Iya, tadi di kanan kiri ada semua. Kayak mereka lagi pantau kita. Sumpah bang, gue merinding di situ. Merinding semerinding-merindingnya hidup gue. Gue ngeliat sosok kayak gitu. Itu di situ tuh puncaknya gue. Kok masa semuanya yang udah kita lihat sepanjang perjalanan ada di situ semua. Dimulai dari pocong yang pakaiannya tanah, semua ada di situ ternyata. Cewek gue ngehin, ternyata ada itu pocong. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rjl5 atau DM Instagram rjl5. Abdul bersama mobil travel itu terus berjalan beriringan hingga
mereka harus berpisah di sebuah belokan. Abang-abang travelnya ngomong ke gue, "Bang, nanti kota Bengkulu lurus. Gue pisah sama lu bang ya, belok kiri. Karena dia mau nganterin penumpang." Gue pisah sama dia, gue klakson. "Ya bang, duan ya?" "Ya, duan." Setelah gue pisah dari travel itu, gak lama gue nyampe Bengkulu bang. Nyampe Bengkulu gue istirahat 2 hari di sana. Lusanya gue baru jalan lagi. Jadi di hari ke-12 gue jalan. Di hari ke-12 gue jalan dari Bengkulu itu gue diamanain sama teman gue. "Duh, abis ini lu mau ke arah Bukit Barisan. Lu dari sini, perkiraan itu lu harus jalan jam 5 pagi. Jadi jam 5 pagi tuh teman gue tuh jam 4 subuh itu udah siapin gue, preparein makan semua segala macam, sampai motor gue dipersiapin. Jadi ketika jam 5 gue bangun, gue tuh langsung mandi, langsung berangkat. Saking takutnya di Bukit Barisan itu teman-teman gue bener-bener ngepas gue tuh buru-buru. Jadi jam 6 mereka udah ngepas gue. Dari pagi udah ngepas. Bukit Barisan tuh Lampung. Lampung, udah masuk kampung sebenarnya. Dia udah masuk kampung. Dia tuh perbatasan. Gua dilepas sama teman gua sekitaran 25 km dari rumah teman gua. Itu jam 6 gua jalan. Jam 6 gua jalan sampai ketemu jam 12 gua istirahat. Gua tidur. Gua di situ, Bang. Posisi itu siang bolong ketemu pinggirnya laut. Gue pikir kan enak nih kan jalan pinggir laut kan. Enak terus jalan. Sampai ketemu jam 4 sore. Jam 3 sore. Jam 3 sore tuh gue masuk, Bang. Selamat jalan dari Provinsi Bengkulu. Wah, gue berarti ini udah ngelewatin kan dari Provinsinya Bengkulu. Gue lewatin, Bang, nama jembatannya Manula. Jembatan Manula itu jembatan perpisahan antara Provinsi Bengkulu sama Lampung. Gue jalan itu. Gue diamarin sama temen gue, lewatin dari jembatan itu, lu harus kecepatan 100. Gue udah ada ancang-ancang karena di depan. Nah, itu dia, Bang. Gue dijelasin sama teman gue, katanya setelah dari jembatan itu ada tanjakan terjal. Tanjakannya terjalnya itu saking terjalnya tuh kalau udah gigi 1 tuh kebanyakan kehabisan napas. Motor tuh mati kebanyakan. Dan gue cobain, gue 100 jalan. Gue kebutin di tanjakan itu, motor gue mati, Bang. Motor gue mati, tek. Gue dorong dulu ke puncak tanjakannya itu. Jadi udah nanjak, gue udah hampir 90%. Itu motor gue mati. Motor gue mati, cewek gue turun. Gue dorong tuh motor. Cewek gue juga bantuin dorong. Di tanjakan tuh? Di tanjakan, gue dorong. Gue dorong sampai agak datar, baru gue berhenti. Gue coba nyalain motor. Motor gue gak nyala. Gue berpikir positif, ayo nyala nih motor. Gue sambil selak, ayo nyala nih motor. Sambil starter gak nyala. Gue dengan pasrah, 3 menit kemudian atau 2 menit kemudian, gue dengar ada suara mobil. Kayak ngedatengin gue nih mobil. Dari arah bawah tadi yang gue lewatin. Cewek gue berharap itu mobil. Bener tuh mobil datang. Mobilnya ngehampirin cewek gue. Ngomong gini, "Ada apa, Neng? Ini, Bang, motor mati. Tolong ya, Bang. Gue nebeng aja, Bang, di mobil sampai depan aja." "Oh yaudah, Neng, ayo ikut." Gue ngomong sama supirnya, "Bang, lu di belakang gue aja ya. Jadi gue di depan lu. Nanti sampai udah lewatin hutan, baru kita inin aja. Cewek gue turun lagi. "Ya, Bang, gak apa-apa, udah naik aja. Ayo, tenang aja." Naik lah motornya gimana? Jadi motor gue tuh tiba-tiba nyala, Bang. Gue juga mikir, gue habis ngomong dari amanatin ke supir itu supaya cewek gue nebeng di mobil itu, motor gue nyala. Gue sekali sela langsung nyala. Gue starter nyala. Gue berpikiran positif, mungkin tadi gue salahnya kurang kenceng atau starternya kurang kenceng juga. Gue jalan, gue di depannya dia. Sampai 15 menit kemudian, itu jalanan itu, Bang, bener-bener ngebelah hutan. Jadi jalan itu kanan kirinya hutan, atasnya pohon rindang banget. Itu gue berapa kali monyet lewat, nyebrang motor gue. Sempet juga gue ngeliat dari kejauhan ada macan lewat, nyebrang jalan. Yang bener macan?
Bener bang, itu tuh macan tuh gue baru pertama kali ngeliat seumur hidup gue ada macan nyebrang di depan mata gue. Gue mikir gue takutnya diterkam. Tapi Masa mobil lewat di jalan? Iya bang, bener. Tapi mobil yang di belakang gue nih udah tahu dia tuh orang situ, jadi dia tuh udah punya klakson khusus untuk ngehindarin binatang lewat di depannya. Jadi mobilnya tuh ngaksonin. Mungkin klakson gue kan klakson motor biasa, jadi klakson mobil itu kayak klakson khusus. Gue juga baru pertama kali denger klaksonnya. Jadi tuh pada minggir, monyet nggak ada yang berani nyebrang. Tapi monyet itu merhatiin kita, merhatiin gue, karena gue di depan sendiri. Cewek gue kan lagi nebeng sama mobil, jadi gue sendiri. Gue lagi-lagi di situ berpikir, udah, ini cuman monyet, ini cuman hutan biasa, kayak yang tadi. Gue jalan sendiri di depan. Kalau ada apa-apa gue siap. Gue harus siap konsekuensinya. Tapi gue jalan selama sekitaran 20 menit. Akhirnya kita keluar dari hutan itu, Bukit Barisan pertama. Gue diamarin sama supir yang mobil ini. Supir ini ternyata bawa telur ke agen yang ada di hutan itu, dekat hutan. Dia nurin cewek gue, dia ngomong gini ke gue, "Mas, hati-hati ya, di depan masih ada hutan barisan lagi, Bukit Barisan yang kedua. Jaraknya dari sini masih ada 3 jam. Hati-hati ya." Itu posisi masih jam 11 siang, bang. Emang sepi? Sepi bang, nggak ada barengan. Ada motor paling nggak orang situ doang. Karena gue mikir ada beberapa orang yang lagi bawa bahan-bahan sayur doang. Gue berpikiran positif, udah yuk kita jalan lagi. Cewek gue naik motor lagi, kita jalan, lewatin Krui, lewatin daerah pinggir laut. Tiba bang, jam 5 sore. Sebelum ketemu Bukit Barisan kedua ini, ada pos polisi. Kita mampir dulu, ada rumah makan truk, kita mampir dulu. Kita ngomong sama, kita diberhentiin sama polisi itu. Gue mikir masa ada razia di tengah hutan gini, tapi ternyata enggak. Polisinya datengin gue. "Mas, mau kemana?" "Saya dari Padang, Pak. Mau ke Jakarta, mau pulang." "Oh, hati-hati Mas. Ini udah sore. Mendingan dilanjut besok aja. Mas istirahat dulu aja di sini. Supir-supir terkait juga pada istirahat kok di sini." Lagi-lagi enggak. Gue tetap berpikir positif, nggak ada apa-apa di depan. Dan jadi bener, memang supir-supir itu suka istirahat di pos polisi ya? Pos polisi itu, jadi pos polisi di situ kanan kirinya tuh bang ada kayak rumah makan gitu bang, rumah makan tempat yang bikin kita ngerasa aman. Aman gitu kan. Gue mikir juga aman gue di situ. Cuman lagi-lagi gue berpikiran ini udah di Lampung, udah deket kok dari Jakarta, udah deket kok dari Pelabuhan Bakahuni kan. Gue mikir gitu. Gue putusin ngomong ke polisi itu, "Pak, mohon maaf Pak, kita jalan lagi aja. Soalnya kita punya target Pak, sampai Jakarta harus tanggal berapa." "Oh yaudah deh, kalau gitu kamu hati-hati ya. Soalnya udah sore banget ini, udah sore banget." Dia ngomong gitu, sampai berkali-kali ngomong sorenya tuh, udah sore banget, udah mau maghrib loh. Sampai dia tuh kayak ngeyakinin kita tuh untuk tidak jalan lagi, untuk berhenti aja. Tapi tetap lagi-lagi di pikiran gue, udah Pak, jalan aja kita. Cewek gue juga nge-instruksiin gue, udah jalan lagi aja, nggak apa-apa kok di depan. Kita jalan. Dan bener aja bang, 15 menit dari gue lepas dari polisi, itu tanjakannya terjal banget bang. Terjal banget. Bener-bener kalah sama jalanan yang udah gue lewatin sebelum-sebelumnya. Tanjakan-tanjakannya tuh, ini nggak biasa tanjakannya tuh. Gue jalan di situ nanjak. Di sekitaran 80% atau 70% di tanjakan itu, motor gue mati bang. Nggak kuat. Udah di gigi 1, dari gigi 4 gue pindahin ke gigi 3. Ke gigi 2, ke gigi 1. Sampai napas motor gue habis. Motor gue mati. Motor gue mati, gue dorong bang. Cewek gue turun. Udah gitu udah tuh hampir udah kayak pengen jatuh bang. Motor udah begini, udah miring. Karena udah gak kuat nahan rem kan. Motor tuh pengen jatuh. Cewek gue turun. Yang jangan jatuh. Ayo kita berdiriin tuh. Karena udah pengen jatuh, berdiriin lagi motor. Dorong, ayo kita dorong. Itu tuh cewek gue udah pengen nangis bang. Karena kita di hutan ini. Gue udah tahu ini hutan kedua. Hutan yang lebih parah daripada hutan yang pertama. Jadi ini sekitaran jam 6:30 tuh ada dari bawah bang. Jadi di tengah kegelapan itu tuh motor gue lagi mati, gue lagi panik-paniknya tuh ada motor dari bawah. Dari bawah lagi nanjak dia.
Dua orang motor itu, motornya warna kuning sama warna merah. Dia ngampirin gua. Ada apa mas? Ada apa mbak? Motor saya mati mas. Bisa minta tolong nggak? Ayo gitu, nggak apa-apa. Mbaknya naik aja motor yang merah. Mas sama saya. Stut, ayo kita stut tuh. Karena motor gue di situ nggak nyala, Bang. Motor gue bener-bener mati di situ. Di situ tuh kita tuh lewat pegunungan itu. Udah gelap, kanan kirinya hutan. Suara binatang tuh apa aja ada. Dimulai dari monyet, gajah, macan mungkin ada semua situ. Suaranya kedengeran dari kuping di balik helm gue tuh kedengeran, Bang. Mas-masnya ngomong, "Mas, jangan direm. Biar aja motor jalan-jalan." Jadi supaya dia tuh ngebut. Jadi nyetut gue sambil ngebut, Bang. Nyetut, ngedorong pakai kaki tuh. Dia tuh supaya mikirnya tuh ngebut. Ayo kita udah ngebut aja. Karena di sini hutan. Akhirnya pas turunan, lagi enak-enak turunan gitu, dia ngepas nyetutan gue. Motor gue nyala, Bang. Gue starter, gue coba kan, gue iseng tangan gue starter, motor gue nyala. Gue bingungnya. Perasaan tadi gue salah nggak mau. Gue starter kok nggak mau. Dan gue starter di situ suaranya udah beda. Motor gue udah bukan motor gue, ini suara bukan motor gue. Jadi kayak motor gue tuh mesinnya tuh udah kena. Karena nggak kuat ditanjakan tadi gue paksain. Itu jadi di kirinya tuh ada di kiri gue tuh ada kayak model jurang gitu. Jurangnya tuh di bawahnya tuh banyak hutan lagi, Bang. Di bawahnya hutan lagi. Jadi kelihatan kayak view-nya hutan itu kelihatan di kiri kita. Itu ada di kiri itu ada Sunda Bolong yang tadi yang kemarin beberapa hari lalu gue lihat di Padang. Yang di kanan kirinya kebon teh. Yang dia ngehalang gue di jalan. Yang gue sampai berhenti, yang sampai punggungnya dia itu keluar batu. Gue ngeliat lagi di situ. Dan lebih jelasnya lagi, dia nengok, Bang, ke gue. Mukanya hancur, dia nengok ke gue. Mukanya hancur di sininya nih, kayak coak gitu, ada kecoak gitu di pipi. Dia nengok ke gue. Jadi dia tuh kiri gue, dia nengok ke kanan, otomatis gue di kanannya dia, gue kaget. Set, parah banget. Gue mikir udah mati, parah banget. Ya Allah. Gue mikir, wah ini udah nggak benar. Gue karena udah ngeliat di situ gue nggak benar. Cewek gue di situ lagi nangis. Gue doang yang ngeliat di situ. Mas-masnya juga nggak ngeliat yang nyetut gue. Karena dia masih nyetut gue. Tapi pada itu motor gue udah nyala. Tapi masih belum dimasukin gigi. Jadi masih netral. Dia masih nyetut gue. Kita udah mulai jam 8 itu, Bang. Jam 8 malam. Sampai sampai Bakauni itu jam 1. Jam 2. Kita pesan kapal dulu kan sekarang. Kapal pesan dulu. Kita balik nyampe Merak. Aman. Jakarta. Kita aman besokan harinya. Jadi udah jam 5 pagi. Subuh. Kita nyampe rumah. Ini mohon maaf ya, Bang. Itu pantat rasanya kayak gimana? Pantat itu rasanya udah kayak hancur banget, Bang. Hancur, badan gue tuh hancur semua di situ. Gue sampai benerin diri di situ aja bisa seminggu, Bang. Buat nggak masuk kerja dulu seminggu. Karena badan gue hancur di. Lo nggak masuk kerja seminggu lagi tuh? Nggak kerja seminggu lagi tuh, badan gue, pantat gue tuh, aduh. Dipecat nggak? Ampun dah. Tapi nggak dipecat. Bos gue masih malumin karena bos gue juga pernah muda. Jadinya dia pernah ngerasain jalan-jalan juga kayak gue. Gue, motor gue rapihin lagi, gue istirahat, gue sampai ke tukang pijit kagak kuat badan gue. Udah. Tapi dari sisi horornya, lu sama pacar lu nggak ada kejadian lagi setelah? Kejadian dari situ tuh pacar gue panas, Bang. Badannya panas selama 5 hari. Dia nggak masuk kerja juga selama 5 hari. Gue nggak masuk kerja selama seminggu. Gue seminggu tuh, Bang. Jadi gue tuh ambeien, Bang. Jadi gue bener, Bang. Nggak tahu kenapa itu tiba-tiba gue padahal nggak punya riwayat ambeien, tapi gue di situ ambeien. Dan ambeien itu gue 3 hari. Setelah dari 3 hari, gue malah, maksudnya 15 hari di motor. Iya, 15 hari di motor. Jadi ya walau ada istirahat-istirahatnya. Ada istirahatnya walaupun gitu, tapi tetap aja, Bang. Badan tuh sampai kayak nggak karuan, Bang. Sampai benerin diri itu seminggu benar-benar seminggu. Benerin badan. Sekarang udah bener loh. Karena udah bener dong. Karena udah setahun kan. Udah lama. Nanti bakal banyak pertanyaan di closing.
Untuk besok kawan-kawan yang ingin mudik, saya sarankan untuk berhati-hati dan waspada sama perjalanan. Jika ngantuk dan capek, lebih baik istirahat. Apalagi perjalanan jauh, berhari-hari kita lewati. Untuk menjaga kewaspadaan kita, lebih baik istirahat dan minum air putih yang banyak. Karena keluarga kita menanti di rumah. Terima kasih. Itu dia guys, sebuah kisah luar biasa dari Mas Abdul ya, dimana tuh kita jadi dapat gambaran ya kalau pengen touring naik motor dari Jakarta ke Padang ya kira-kira gambarannya kayak gini ya. Bukan gambaran horornya ya, tapi gambaran perjalanannya. Nah Mas, mungkin banyak yang nanya juga nih, total biaya tuh berapa yang dikeluarin pada saat itu? Biaya gue tuh bang dari Jakarta itu bawa uang itu sekitaran 5 juta sampai 6 juta. 5 juta tuh uang pokok, 1 jutanya uang cadangan, uang darurat istilahnya lah. Jadi kalau ada apa-apa kita pakai uang darurat itu. Jadi gue tuh ngandelin beberapa kali gaji doang dari gaji gue. 4 bulan doang itu kita nabung. Udah termasuk yang nginep-nginep itu ya? Nginep kita alhamdulillah bang, kita nggak ngeluarin duit sepeser pun untuk namanya nginep. Jadi kita ngeluarin duit untuk makan, tapi itu juga makan cuma 40%. Karena 60%-nya kita makan dibiayain. Jadi kalau sama jalan doang nggak ketemu teman, kita baru nanggung sendiri. Itu. Paling kayak model kapal, itu kan mahal. Bensin, itu dari kita semua. Setelah itu motor turun mesin kali? Enggak? Iya, motor turun mesin untuk istirahat lah. Istirahat juga itu jadi semuanya kena tuh bang. Dimulai dari noken as, segala macem, semuanya kena. Setelah dicek, banyak banget yang kena. Sampai akhirnya udah pensiun dari dunia motor juga saya. Hah? Maksudnya? Udah vakum, jadi nggak touring-touring dulu sama 3 tahun nanti ke depan. Oh karena turun mesin itu? Turun mesin juga, jadi vakum dulu. Iya. Nah Mas, ini juga apa namanya? Sebelumnya mohon maaf ya. Iya. Mungkin banyak juga nih dari temen-temen kan tadi dengerin tuh ya, kok banyak banget nih horornya gitu. Iya. Kalau misalnya ada dari temen-temen yang nggak percaya itu menurut Mas gimana? Kalau menurut teman-teman nggak percaya, itu sih sebenarnya sih menurut saya tuh persepsi pribadi ya. Karena saya ngalamin sendiri. Kalau misalnya mungkin teman-teman ngerasa kayak di jalan nggak mungkin nih. Kok sebanyak ini? Iya, kok sebanyak ini sih kejadian horornya. Kita ngambil simpelnya aja, ketemu hutan atau jalanan yang agak sepi gelap aja, kita sendiri aja kayak ngerasa diliatin gitu kan, kayak ngerasa horor kok di jalanan ini. Itu aja kayak di situ aja udah mencekam. Apalagi ini sepanjang jalan selama 15 hari saya jalan, itu ketemunya hutan semua. Hutan yang pegunungan, yang kanan kirinya notabene-nya jarang ada rumah warga, itu apa lagi? Bener-bener. Makanya balikin lagi aja ya, terserah. Balik lagi ya, terserah. Yang penting Mas Abdul sini pengen cerita aja pengalamannya. Iya, kita pengen cerita aja. Oke deh, semoga yang pada nonton ini dapat pelajaran ya dari apa yang dialamin sama Mas Abdul ini. Sekali lagi makasih Mas udah mau datang ke RJ5. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya kisah-kisah seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Akan tetapi kalian semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.